Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Fikri Santo. Saya dari PBSI kelas 2A dengan nomor NPM 64. Di sini saya akan melaporkan hasil baca saya dari buku yang pertama yang berjudul Sosiologi Sastra yang ditulis oleh Sapardi Djoko Pramono tahun 1997 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bab pertama, seperti yang kita ketahui, bahwa karya sastra ini diciptakan oleh para sastrawan guna untuk dinikmati dan juga dipahami oleh masyarakat luas, di mana karya sastra ini menampilkan berbagai macam kehidupan dan juga dimensi terhadap dan cangkupan masyarakat, di mana dalam karya sastra tersebut memberikan suatu penciptaan terhadap makna yang tersembunyi dari pendekatan dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan yang ada sesuai dengan anamnel yang dilakukan untuk mencakup masing-masing karya sastra dalam sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, mengenai lembaga dan proses sosial. Sosiologi mengkaji struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan dan sebagainya, secara bersamaan dan membentuk struktur menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mekanisme kemasyarakatan dan kebudayaan. Sastra, sebagaimana sosiologi, berurusan dengan manusia karena keberadaannya dalam masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Sastra sebagai lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, karena bahasa merupakan wujud dari ungkapan sosial yang menampilkan gambaran kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat terutama dari atau mengenai sastra para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi, serta khalayak yang ditujunya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Kamte berkata bahwa sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi perihal keadaan masyarakat, dan hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pada bab selanjutnya ini menjelaskan tentang sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat istiadat zaman itu. Pengarang mengubah karyanya selaku seorang masyarakat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa hubungan antara sastra dan masyarakat dapat diteliti dengan cara melalui beberapa faktor di luar. Faktor yang pertama adalah faktor di luar teks. Faktor yang kedua adalah gejala konteks sastra. Faktor yang ketiga adalah teks itu tidak ditinjau. Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan pengarang dalam masyarakat, pembaca, penerbit, dan seterusnya. Faktor-faktor konteks ini dipelajari oleh sosiologi sastra empiris yang tidak dipelajari menggunakan pendekatan ilmu sastra. Hal-hal yang bersangkutan dengan sastra diberi aturan dengan jelas, tetapi diteliti dengan metode-metode dari ilmu sosiologi.
Tentu saja ilmu sastra dapat mempergunakan hasil sosiologi sastra, khususnya bila ingin meneliti persepsi para pembaca. Hubungan antara aspek-aspek teks sastra dan susunan masyarakat, sejauh mana sistem masyarakat, serta jaringan sosial dan karyanya, melainkan juga menilai pandangan pengarang. Pendekatan sosiologi sastra jelas merupakan hubungan antara sastra dan masyarakat. Literatur is an expansion of society. Artinya, sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya sosiologi sastra ini memberikan suatu konsep baru, di mana disingkat bahwa adanya konsep penyelidikan terhadap struktur masyarakat dituangkan melalui seni sastra yang dibawa oleh para sastrawan, guna untuk dinikmati sebagai salah satu bentuk bidang yang sama dan juga cenderung untuk memberikan suatu konsep keindahan bagi struktur masyarakat untuk menemukan titik letak kesulitan pada sosiologi sastra sebagai unikum yang didekati dengan cara yang objektif. Dari konsep sosiologi sastra ini memberikan arahan terhadap pendekatan dalam aspek dokumenter sastra, di mana landasan terhadap sastra ini adalah pandangan dari zaman yang berbagai struktur sosial dan juga pertentangan kelas sebagai salah satu konsep pendekatan ekstrinsik dari berbagai macam ancaman terhadap karya sastra yang ada di dalamnya. Dalam sosiologi sastra, wilayah cangkupannya dan masalah mempermasalahkan pembaca sebagai penyambut dan penghayatan karya sastra, serta mempengaruhi sosial karya sastra terhadap pembaca, atau dengan cara lain mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. Penelaahan unsur sosiologi sastra, khususnya roman, juga dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan. Dengan dalam sistem ini terjadi interaksi sosial yang cenderung menghasilkan suatu kebudayaan, di mana di dalamnya mengatur cara manusia itu berkelompok, berinteraksi dalam jalinan hidup bermasyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang mengalami berbagai modernisasi. Manusia dalam menjalani kehidupan manusia harus menyadari akan pemanfaatan hidup itu sendiri. Pada konsep buku yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono pada tahun 1997 yang membahas mengenai sosiologi sastra ini memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan dari buku sosiologi sastra. Yang pertama, dikemas dengan bahasa sehari-hari sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari buku. Yang kedua, banyaknya referensi yang diambil selama penulisan buku menjadi salah satu bentuk legalitas bagi buku sosiologi sastra yang diterbitkan pada tahun 1997. Penulis dari buku tersebut merupakan Sapardi Djoko Pramono yang juga sastrawan, sehingga konsep yang dibangun mengenai masyarakat sastra di dalam buku tersebut sangat hidup dan memiliki alur yang jelas dari satu bab ke bab lainnya. Selain adanya kelebihan dari buku tersebut, kekurangan dari buku sosiologi sastra ini sebuah pengantar ringkasan pada tahun 1997 dengan jumlah 78 halaman, yakni buku yang ditulis masih menggunakan kertas lama, sehingga hal ini membuat pembaca di zaman sekarang kurang tertarik dan memiliki sampul yang sederhana, sehingga tampak dari luar kurang diminati oleh banyak orang. Tulisannya terlalu monoton tanpa adanya gambar juga membuat pembaca merasa bosan dengan buku yang disajikan oleh penulis Sapardi ini melalui konteks sosiologi sastra. Namun terlepas dari itu semua, buku ini juga membuat adanya konsep sosiologi dan sastra yang menjadi satu kesatuan utuh, sehingga banyak diminati pada masyarakat tahun 1997. Terima kasih, itu adalah hasil dari baca buku saya yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil baca buku saya yang kedua, yang berjudul Metode Penelitian Bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Profesor Hasanuddin dan diterbitkan oleh Syiah University Press, yang terdiri dari 322 halaman. Pada bab yang pertama, dalam buku Metode Penelitian Bahasa Indonesia karya Profesor Hasanuddin menjelaskan, penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan kata dan fakta melalui sumber-sumber pengetahuan atau pengalaman, tradisi, metode, otoritas, metode deduktif dan induktif, dan pendekatan ilmiah. Usaha tersebut harus dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, antara lain objektif, analitis, dan sistematis. Secara ilmiah, seorang akademisi harus dapat menjelaskan suatu secara jujur dengan menyandarkan kepada teori mengapa hal itu terjadi seperti itu dan bagaimana solusinya. Terkait hal itu, kegiatan penelitian dilakukan atas dasar sikap ilmiah yang positif, antara lain memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap sesuatu dan bagaimana sesuatu itu terjadi secara kausalitas. Pada bab 2, menjelaskan tentang penelitian bahasa dan sastra di lingkungan dan badan pengembangan dan pembinaan bahasa atau badan bahasa dilaksanakan oleh pusat dan unit pelaksanaan teknis di daerah. Penelitian itu dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, pelindungan, serta strategi dan diplomasi bahasa dan sastra kepada badan bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan penelitian di lingkungan badan bahasa didasarkan oleh prinsip profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial secara efektif dan efisien. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dan diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif pemecah masalah. Kebijakan bahasa dan sastra nasional dan daerah yang didasarkan pada hasil kegiatan penelitian dan sistematis dan terstruktur. Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisien integritas antara bidang ilmu dalam bentuk fokus penelitian diwujudkan melalui kelompok bidang keilmuan yang sejenis dan teknologi. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan penelitian yang telah ditetapkan. Standar mutu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengorganisasikan dan meningkatkan kualitas kinerja penelitian. Pada bab selanjutnya, yaitu bab 3, menjelaskan tentang berdasarkan tinjauan mekanisme. Ragam penelitian dibedakan atas penelitian lapangan atau field research, penelitian sains perpustakaan atau library research, penelitian sains laboratorium atau laboratory research. Penelitian lapangan atau field research merupakan penelitian yang bertujuan memecahkan masalah praktis yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya, penelitian tentang arsitektur vernakuler. Penelitian sains perpustakaan atau library research merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang penulis lakukan dan relevan dengan masalah yang diteliti guna mendukung data-data yang diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan sumber lainnya. Berkaitan dengan hal itu, G
dalam Soekardi 2004 mengetengahkan bahwa berdasarkan tinjauan tujuan, penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian lanjut atau applied research. Penelitian dasar mempunyai tujuan memperluas ilmu dengan mengabaikan kemanfaatan hasil penelitian tersebut secara langsung bagi manusia. Sebaliknya, penelitian lanjutan terdapat dalam kehidupan agar dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh manusia. Bab keempat, menjelaskan penelitian bahasa perlu dilakukan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, atau boleh dikatakan alasan utama, adalah untuk keperluan pendokumentasian bahasa itu sendiri. Sampai saat ini belum diketahui secara persis beberapa kebetulan jumlah bahasa yang ada di dunia. Makin banyak kita belajar, makin banyak pula jumlah bahasa yang muncul. Jumlah penuturan bahasa ini bervariasi, ada yang ratusan juta seperti bahasa Cina, India, dan Indonesia. Sampai ada yang jumlahnya hanya puluhan seperti yang dijumpai di Papua. Jadi, kalau bahasa-bahasa ini tidak didokumentasikan, maka dikhawatirkan bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sangat kecil tadi akan punah karena tidak ada lagi penuturannya, atau penuturannya sudah berasimilasi dengan penuturan bahasa lain. Penelitian bahasa dapat memberikan data ke arah pemahaman unsur-unsur bahasa yang bersifat universal. Alasan lain kenapa penelitian bahasa itu perlu dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk bahasa itu baik ketika diucapkan maupun dituliskan dan bagaimana dia berfungsi. Pengetahuan ini sangat penting baik untuk kepentingan pengajaran bahasa pertama, bahasa kedua, maupun bahasa asing. Hasil penyelidikan tentang bahasa ini sangat diperlukan untuk penentuan bahan pelajaran dan cara mengajarkannya. Hal itu dapat dilakukan melalui studi bahasa dengan melakukan penelitian atau analisis bahasa. Dalam penelitian bahasa, yang dideskripsikan adalah satuan-satuan bahasa, yaitu tata bunyi, fonetik, dan fonologi. Tata kata morfologi dan tata kalimat sintaksis. Deskripsinya bahasa adalah menggambarkan bahasa sebagaimana adanya. Hasil kerjanya disebut deskripsi bahasa. Dalam linguistik dikenal istilah linguistik deskripsi. Istilah ini bertentangan dengan linguistik preskripsi. Linguistik deskripsi mendeskripsikan bahasa apa adanya sesuai dengan bahasa yang digunakan untuk masyarakat tuturnya. Linguistik prediktif mendeskripsikan bahasa sebagai seharusnya sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuk peristiwa kebahasaan tertentu yang dipandang baik dan benar. Dalam pada itu, tidak semua penelitian memerlukan rumusan anggapan dasar dan hipotesis. Kelebihan dan juga kekurangan dari buku tersebut ditinjau pada aspek kelebihan buku tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, buku dikemas dengan bahasa yang menarik sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari buku tersebut. Yang kedua, sampul dari buku terlihat sangat menarik sehingga menambah ketertarikan pembaca untuk membaca buku dari metode penelitian bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, legalitas buku terjamin karena telah diterbitkan oleh Departemen Pemerintahan, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia. Tidak hanya itu, kelebihan dari buku lain yakni seperti gambarnya yang tidak monoton dengan berbagai macam tabel dan juga variasi sehingga tidak hanya berupa tulisan saja. Selain dari kelebihan, buku metode penelitian bahasa Indonesia namun juga memiliki kekurangan, yakni jumlah halaman yang terlalu banyak sehingga membuat pembaca tidak langsung memahami dan memberikan kriteria dalam dari halaman tersebut. Tidak memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Terima kasih. Itulah hasil dari baca buku saya yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.